welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku bakal nyeritain tentang Isabella Guzman. Lagi viral banget di internet. Iya, lagi viral banget. Lagi banyak diperbincangkan. Nah, dia senyum-senyum di depan kamera. Padahal dia lagi dalam persidangan, dia lagi di sidang karena dia membunuh seorang ibunya. Ceritanya gimana? Lanjut aja. Sebelum kalian nonton, boleh nggak aku minta bantuan ke kalian nontonnya jangan terlalu banyak di skip. Biar aku cepet 4000 jam. Terus kalau misalkan kalian belum subscribe, kalian subscribe aku ya. Di bawah kalian tinggal klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Biar aku juga tetap cepet 1000 subscriber. Oke? Makasih. Langsung aja ke videonya. Isabella Guzman adalah seorang gadis yang lahir di Colorado, Amerika Serikat. Dia adalah seorang gadis yang tinggal bersama ibunya. Kebetulan ibunya dan ayahnya itu dicerai ketika dia masih kecil. Nah, jadi si Isabella ini tuh udah kayak broken home sejak kecil gitu loh. Dan dia itu juga kayak pokoknya tinggal sama ibunya. Emang pas awal-awal mereka perceraian itu dia tinggal sama ayahnya, tapi nggak lama, cuma kayak beberapa saat, dan itu kayak nggak terhitung. Itu akhirnya dia lebih banyak tinggal bersama ibunya tersebut. Nah, ibunya ini bernama Yunmi. Lagi diperbincangkan hangat banget di media sosial. Isabella ini membunuh ibunya Yunmi tersebut. Tega banget ngebunuh ibu kandungnya sendiri. Salahnya itu udah dari tahun 2013, tapi beritanya mencuat lagi karena video Isabella ketika di persidangan itu benar-benar muncul lagi gitu sekarang-sekarang, dan netizen pada ngomongin cantik-cantik kok psikopat, cantik-cantik kok ini dan kayak gitu ya. Dan ternyata setelah aku telusuri gitu, setelah aku baca-baca lagi beritanya, ternyata Isabella Guzman ini adalah pembunuh dari ibu kandung yang tinggal serumah itu dengan dia gitu kan. Aku nggak ngerti alasan Isabella untuk ngebunuh ibunya itu apa, tapi seringkali si Isabella ini didengar sama tetangga dia itu bener-bener nggak akur sama ibunya gitu. Kadang kala gitu dia kayak teriak-teriak gitu sama ibunya atau ngebentak sama ibunya. Pokoknya dia seringkali tetangga itu ngedenger dia itu berantem, sampai satu titik dimana ketika Isabella sama ibunya berantem, tetangga itu sampai nelfon 911 gitu, kayak itu dong tolong gitu, tetangga aku terjadi kayak rusuh gitu kan, karena emang kebetulan Isabella masih tinggal berdua sama ibunya dan ayah kandungnya nggak tinggal serumah. Ya iyalah, orang udah cerai gitu kan, ngapain juga tinggal serumah gitu kan. Akhirnya Isabella ini kayak makin kesel gitu. Aku nggak mungkin itu dampak dari broken home juga atau nggak tahu ya, aku juga takut salah ngomong. Nah, akhirnya Isabella ini sering banget yang namanya kayak berantem sama ibunya, cekcok gitu, sampai polisi ke situ. Tapi mereka itu ketika ada polisi ya tenang-tenang aja. Isabella nggak nunjukin sesuatu gitu kan, nggak nunjukin hal yang kayak gimana banget gitu. Sifat Isabella pun semakin parah ketika ibunya mulai menikah lagi gitu kan. Ya mungkin jadi ibunya itu kayak maksa gitu loh, maksa nikah lagi. Padahal Isabella tuh udah menentang banget pernikahan mereka gitu ya. Mungkin kesel atau gimana, Isabella nggak tahu. Pokoknya emosi Isabella itu semakin menjadi gitu kan. Wataknya Isabella tuh makin keluar banget lah gitu. Gimana ya, lebih emosional, pokoknya lebih sering bertengkar lagi kayak gitu. Dan akhirnya ibunya bilang dong, H-1 sebelum pembunuhan itu, 1 hari sebelum pembunuhan itu, dia nelpon ke ayahnya, ke ayah kandungnya ya. Karena kan kalau misalkan ayah tirinya kayak udah deh gitu, dia nggak akan nurut juga gitu sama gue gitu kan kalau misalkan ayah tirinya kayak gitu. Nah, akhirnya nelfon tuh, ini nih anak kamu nih nggak bener gitu, gimana sih gitu. Terus dia tuh makin kayak parah banget sifatnya dan lain-lain gitu kan. Nah, akhirnya dari situ diomongin lah sama si ayahnya itu, ya pokoknya Isabel, kamu jangan kayak gitu Isabel, mungkin kayak gitu ya omongannya. Namanya orang tua ke anak pasti kan ngomongin kayak gitu kan, maksudnya ngomongin pelan-pelan gitu kan. Nah, dia tuh sempet gimana, nggak tahu gimana, mungkin menggerutu atau gimana gitu ya, kayak dia cuma diem doang mungkin kayak gitu. Pokoknya nggak lama dari situ, besoknya jam 12 malam, jam 12 berarti itu udah kayak lusanya nggak sih, pokoknya tengah malam deh, antara dari jam 11 ke jam 12 dia itu berantem gitu, cekcok sama ibunya. Dan ayah tirinya sadar kalau misalkan suara itu terdengar dari kamar mandi di dalam rumahnya gitu kan. Setelah ayah tirinya nyamperin ke situ, ke si Isabel sama istrinya, ternyata Isabel itu lagi, ya itu dia tadi, nusuk-nusuk gitu loh, nusuk-nusuk mamahnya gitu, nusuk-nusuk ibunya itu, Yunmi itu. Nah, ibu Yunmi itu tuh kayak ditusuk-tusuk sebanyak 151 tusukan. Katanya yang aku baca tusukannya itu cuma sekitar muka sama sekitar leher gitu kan. Udah tuh ditusuk-tusuk sama sebanyak 151 kali. Nah, kenapa ayah tirinya nggak nolong? Ayah tirinya mau masuk dan nolongin si ibu tirinya, si ibu kandungnya,
tiba-tiba si Isabel ini ngedorong pakai pundaknya. Jadi ketika kayak gitu langsung dorong pakai pundaknya, terus akhirnya si toiletnya udah dikunci gitu ya. Nah kayak gitu. Lebih parahnya lagi ketika udah meninggal, ibu meninggal gitu, ibunya tuh udah meninggal gitu gara-gara ditusuk 151 tusukan itu. Lebih parahnya lagi, dia tetap aja mukul si ibunya itu pakai tongkat bisbol. Kalian bayangin aja, udah tau meninggal terus pakai tongkat bisbol gitu kan. Gila, parah banget gitu kan. Lihat sama suaminya itu, Isabel lagi megang pisau yang berlumuran darah, bajunya penuh darah, terus Isabel ngelewat gitu aja gitu. Dan itu yang terjadi di rumah itu tuh ya udah, mungkin si suaminya nelfon polisi atau gimana gitu kan. Si Isabel ini tuh keluar dari toilet dengan muka tanpa dosa, dia bawa pisau, bajunya berlumuran darah, dia keluar, terus dia pergi. Nah, ini perginya itu ternyata dia itu pergi ke minimarket. Jadi dia pergi ke minimarket, terus di situ kan mungkin kasirnya aneh ya. Kok ini anak berlumuran darah gitu. Kok ini anak bawa, ya itu dia tadi tangannya juga berdarah-darah, mungkin pisaunya udah dibuang jalan kali ya. Nggak mungkin kan kalau ke minimarket dia bawa pisau gitu kan. Terus akhirnya mungkin ya bertanya-tanya, pasti tanya kamu kenapa, mungkin karena sama ya pasti tanya sama kasirnya kamu kenapa gitu kan. Ternyata si Isabel ini bilang iya aku mau diperkosa gitu, akhirnya aku ya gini pokoknya dia ceritain lah gitu sealibi mungkin gitu, bahwasannya dia jadi korban pemerkosaan, lalu dia ya itu dia tadi berlumuran darah, dia bunuh dan ya udah membela diri lah kayak gitu. Terus si petugas kasirnya tuh nanya, kok kamu nggak lapor polisi gitu, kenapa kamu nggak lapor polisi, apa emang gimana gitu kan, apa nggak aneh gitu, kok nggak langsung kantor polisi malah ke minimarket gitu kan. Bilang iya nggak usah deh, nanti aja gitu, karena ini masih kayak inceran gitu ya, mungkin ya alibinya dia gitu, pinter banget ya, dan dia tuh nggak nunjukin rasa bersalah sama sekali gitu kan. Terus akhirnya udah tuh dia itu anehnya di minimarket dia ikut ke toilet, terus dia ikut bersih-bersih kayak gitu, dan dia itu beli satu apa sih namanya, cat rambut dia beli gitu. Terus akhirnya dia ganti warna rambut dia, ya mungkin biar dia, karena dia udah pasti waduh nih gue buron nih pasti gitu abis ini, mungkin dia berpikirnya kayak gitu, akhirnya dia akan mengganti warna cat rambut dia gitu. Kepikiran gitu ya, sampai situ dia tuh kayak udah kepikiran gitu, oh ya aku bakal ganti cat rambut deh kayak gitu, aku nggak ngerti deh. Terus akhirnya udah tuh nggak lama cuma ditangkep, dia langsung ditangkep. Kasusnya 2013, dia sidang sampai 2015, ya pokoknya kasusnya itu kan tahun 2013 ya Agustus, dan dia dinyatakan tidak bersalah di tahun 2015 bulan Agustus juga. Kenapa dinyatakan nggak bersalah? Karena di negara dia itu ketika dia memiliki kejiwaan yang kurang atau dia sakit jiwa, dia itu nggak akan dapat hukuman atau dia nggak akan dihukum dengan atas apa yang dia lakukan gitu. Dia nggak ditahan, karena dia tuh benar-benar bermasalah deh. Kenapa kayak gitu? Karena masih dikurung di dalam sel beberapa bulan itu, mungkin masa percobaan itu ya. Ketika itu Isabella itu benar-benar kayak cengar-cengir sendiri, ketawa-tawa sendiri, ngomong sendiri gitu kan, jadinya aneh banget gitu, ini anak kenapa gitu kan, udah cantik, masih muda, tapi kok ketawa-tawa sendiri gitu. Dan ternyata emang kejiwaan dia bermasalah kayak gitu. Aku nggak ngerti kenapa dia bisa kayak gitu kan. Jadi kayak gitu ceritanya. Oke. Dan apa yang terjadi di cerita yang aku ceritain itu kalian jangan tiru, karena emang ya masa gitu kayak ngebunuh seorang ibu gitu, ibu kan yang melahirkan kita gitu ya, masih kita bunuh gitu kan, nggak mungkin, jangan ya kayak gitu. Nah, segitu aja video dari aku. Semoga kalian suka sama video aku, dan jangan lupa bantu aku buat like, comment, and subscribe. Kalau misalkan kalian mau aku terus upload video dengan rajin, kalian boleh deh kalian tulis di komen kalian maunya aku bikin video tentang apa lagi gitu kan. Nah, oh ya, bantu aku juga ya buat 1000 subscriber juga 4000 jam. Asyik.